tetap masih bersinergi dengan baik. Kami ada anggota beliau yang mungkin ada sesuatu yang terjadi di wilayah kami sudah menangkap dan kami serahkan dengan baik kepada Pak Diri Divisi seperti itu. Bagaimana sih kronologinya Bang? Apakah sempat duel anggota Kodim dengan divisi atau seperti apa Bang? Ceritanya? Saya ceritakan, tidak ada permasalahan yang terjadi antara Kodim dengan divisi ya. Cerita yang sebenarnya gini, kami sebenarnya dengan pihak divisi tidak ada permasalahan ya. Kami masih sampai sekarang masih bekerja sama dengan baik, bersinergi dengan baik setiap kegiatan. Nah, kejadiannya oknum ini masuk ke bank dalam keadaan mungkin ada permasalahan ya, ada permasalahan. Nah, sampai di sana terus diamankan oleh pihak security. Dari pihak security menelpon anggota unit intel kami untuk menangkap seperti itu, untuk menangkap dia. Sehingga anggota kami datang ke sana hanya menangkap terus membawa ke Kodim. Setelah itu ada kita nelpon satuannya untuk dijemput seperti itu saja. Sampai terjadi pelepasan tembakan satu kali itu kenapa bisa terjadi Bang? Pada saat itu yang bersangkutan mungkin kaget karena dia takut mungkin mau ditangkap sehingga dia mau melakukan perlawanan sehingga langsung ditangkis oleh anggota kami. Terus tiba-tiba terjadi letusan seperti itu saja. Kalau dilihat dari kondisi fisik si oknum ini, bagaimana kondisi mentalnya saat diperiksa oleh pihak Kodim? Nah, kemungkinan ya kalau menurut alasan kami, kemungkinan yang bersangkutan ini ada beban mental ya, beban mental karena informasi yang saya dapat dari pihak bank sendiri menyampaikan bahwa yang bersangkutan itu di bank bercerita kepada pihak security mengatakan bahwa kenapa negara ini belum mengesahkan undang-undang perampasan aset dan sebagainya. Jadi kemungkinan analisa kami mereka agak kurang sehat, ya kan, dan mungkin banyak masalah. Ya, salah satunya mungkin terpengaruh oleh hidup yang hedon ataupun terlibat judi online ataupun dengan utang yang banyak di luar seperti itu. Bang, pengalamannya dari militer sendiri untuk penggunaan senjata serbu seperti apa sih sebenarnya dari sudut pandang Abang? Kalau untuk penggunaan senjata di dalam militer itu digunakan pada saat kita kegiatan. Selesai kegiatan, senjata itu memang digunakan. Pasca insiden ini apakah ada pengamanan atau pemantauan di titik-titik vital atau di lokasi kejadian? Tidak ada, karena situasi sampai saat ini di Kabupaten Goa masih kondusif, ya, masih kondusif. Ada informasi Bang terkait tindak lanjutnya di oknum ini yang ditanyakan di serahkan ke Polda. Iya. Memang yang bersangkutan sudah diserahkan ke POM untuk ditindaklanjuti, untuk diselidiki dan sebagainya. Jadi apabila ada hasil penyidikannya pun kami belum tahu. Jadi masih sementara diselidiki. Kalau kondisi anggota Abang sendiri yang mungkin yang hampir tertembak sendiri gimana? Kondisinya alhamdulillah sampai sekarang baik. Bang, ini kan insiden terjadi di wilayah Kodim Goa sendiri. Untuk eskalasi pengamanan sendiri di tingkat objek vital mungkin bisa seperti apa nanti skemanya Pak? Kalau bagi kami Pak, kalau untuk ada permintaan, kami kan hanya perbantuan ya pada pegawai, pada TNI, pada polisi. Apabila ada permintaan kami siap membantu. Bang, untuk evaluasi psikologis dari Kodim sendiri pasca kejadian ini untuk penggunaan senjata api yang bukan peruntukannya seperti apa Bang? Kecuali siapa yang bisa membawa mungkin bisa dijabarkan singkat Bang. Seperti ini, untuk senjata wajib yang memiliki senjata kan wajib personil militer ya. Nah, tapi untuk kegiatan di luar itu untuk kegiatan yang sudah ditentukan saja. Ya tidak, memang ada seperti tidak dengan mudah untuk senjata itu dibawa keluar, tidak. Ada prosedurnya. Dan itu pun harus ada izinnya. Jajaran kepolisian Jeneponto menunjukkan keseriusan dalam menindak aktivitas perjudian. Merespon instruksi tegas Kapolres Jeneponto, Polsek Tamalatea dan Polsek Bangkala melancarkan operasi serentak dengan melakukan aksi penggerebekan judi sabung ayam. Aksi penggerebekan pertama dilakukan oleh personel Polsek Tamalatea, dipimpin langsung oleh Wakapolsek Ibda Alsat Absar.
Sekitar pukul 15 WITA, petugas menyergap sebuah lokasi di dalam kebun, tepatnya di Kampung Rapo-Rapo Jawaya, Desa Turatea. Melihat kedatangan polisi, para pelaku judi sabung ayam, loteng, langsung berhamburan melarikan diri sambil membawa ayam aduan mereka. Meskipun pelaku berhasil kabur, personel berhasil mengamankan sejumlah barang bukti di tempat kejadian perkara, TKP. Setelah melakukan operasi, tim Polsek Tamalatea segera berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk memastikan lokasi tersebut tidak digunakan lagi. Di waktu yang hampir bersamaan, Polsek Bangkala juga melancarkan operasi preventif yang tak kalah penting. Dipimpin Kanit Reskrim Ibda Zulfitra Wahid, tim berpatroli di area Tolo-Tolo, perbatasan Desa Bandri Manurung dan Desa Garasikang. Petugas menemukan sebuah bangunan kayu dan beberapa tenda darurat yang diduga kuat tengah disiapkan sebagai arena judi sabung ayam besar. Lokasi yang dibangun oleh pria berinisial AM ini rencananya akan digunakan keesokan harinya untuk mengundang pemain dari luar kabupaten. Berkat patroli dini ini, lokasi berhasil digagalkan sebelum sempat digunakan. Tim Pegasus Resmo Polres Jeneponto juga mendatangi lokasi di Desa Bandri Manurung pada hari yang sama, menegaskan bahwa Polres Jeneponto serius memutus mata rantai perjudian di wilayahnya. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin atau API, secara resmi membuka Wali Kota Padel Cup 2025 yang digelar di Bosowa Sport Center, Sabtu 27 September. Turnamen ini menjadi momentum pertemuan lintas generasi pemimpin kota sekaligus ajang memperkenalkan olahraga padel yang kini tengah populer di Makassar. Usai membuka acara, API tidak hanya berdiri di podium, tetapi juga ikut turun langsung ke lapangan. Ia berpasangan dengan Sekda Kota Makassar, Zulkifli Nanda, menantang pasangan mantan Wali Kota Makassar 2 periode, Ilham Arif Sirajuddin, IAS, yang berduet dengan Andi Heri Iskandar. Pertandingan eksibisi ini berlangsung penuh semangat, sekaligus menjadi simbol keakraban di antara pemimpin yang pernah dan sedang memimpin Makassar. Mengenakan jersey biru bertuliskan Wali Kota Padel Cup, API tampak serius di lapangan. Ia beberapa kali mengayunkan raket dengan gerakan mantap, kaki kokoh menjejak di atas lapangan biru khas padel yang dikelilingi dinding kaca. Fokus dan konsentrasi terpancar dari ekspresinya, memperlihatkan sisi sporty seorang kepala daerah yang tak ragu berbaur dalam suasana kompetisi. Di sisi lain, Ilham Arif Sirajuddin tampil tak kalah bertenaga. Mantan Wali Kota Makassar itu menunjukkan ketangkasan dan kesiapan penuh. Tangan kanannya menggenggam raket dengan ayunan terarah, sementara matanya fokus pada bola yang datang. Ekspresi wajahnya serius namun tetap tenang, mencerminkan semangat kompetitif yang masih melekat meski tak lagi menjabat. Pertandingan eksibisi ini pun disaksikan banyak penonton dari luar lapangan. Ada yang berdiri dengan penuh antusias, ada pula yang mengabadikan momen menggunakan ponsel. Kehadiran mereka menambah semarak suasana, sekaligus menegaskan bahwa olahraga padel mulai mendapat tempat di hati warga Makassar. Wali Kota Padel Cup 2025 bukan sekedar turnamen olahraga, tetapi juga menjadi wadah kebersamaan, silaturahmi, serta simbol kesinambungan kepemimpinan di Kota Daeng. Kabar membanggakan datang dari dunia kepemudaan Provinsi Sulawesi Barat, Sulbar. 2 orang perwakilan pemuda Sulbar berhasil lolos seleksi tingkat nasional pada program pertukaran pemuda antar provinsi, PPAP, tahun 2025. Mereka berdua adalah Alfian Mansyur asal Kabupaten Mamuju dan Laura Hendrika Putri asal Kabupaten Pasangkayu. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dispora, Sulbar, Safaruddin Sanusi DM mengatakan, keberhasilan kedua pemuda Sulbar ini menjadi bukti nyata pemuda Sulbar memiliki potensi, kapasitas, dan daya saing yang mampu bersaing di tingkat nasional, juga merupakan ketekunan proses seleksi PPAP yang diselenggarakan secara daring oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Kemenpora RI. Safaruddin Sanusi menyampaikan, hal ini juga sejalan dengan arahan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur, Salim S. Mengga dalam mewujudkan visi Sulbar maju dan sejahtera khususnya dalam mendorong generasi muda unggul dan berdaya saing. Seperti diketahui, mereka berdua berhasil bersaing dengan ratusan peserta dari seluruh Indonesia dan terpilih sebagai bagian dari puluhan pemuda yang akan mengikuti program pertukaran ke provinsi lain untuk memperkenalkan budaya dan potensi Sulbar di pentas nasional.
Karena itu, pihak Dispora Sulbar menyambut baik prestasi ini dan menyatakan dukungan penuh bagi para peserta untuk mengikuti program PPAP ini. Safarudin menyampaikan rasa bangga dan apresiasinya kepada kedua peserta yang lolos dan diharapkan agar pengalaman pertukaran ini akan memperkaya wawasan, memperluas jaringan, serta meningkatkan kemampuan kepemimpinan para pemuda tersebut. Selama beberapa hari, mereka akan terlibat dalam berbagai kegiatan, mulai dari pengabdian masyarakat atau kegiatan sosial, kewirausahaan, leadership development, hingga promosi budaya daerah asal. Keberangkatan Alfian dan Laura menjadi simbol harapan baru bagi generasi muda Sulbar. Mereka diharapkan dapat menjadi katalisator yang memicu semangat pemuda lainnya untuk terus berprestasi dan aktif berkontribusi, membawa nama Sulbar semakin bersinar di kancah nasional.